Sudah 1 tahun penuh Dika bekerja sebagai petugas kebersihan di gedung kantor itu. Setiap pagi sebelum cahaya matahari benar-benar muncul di balik gedung tinggi, ia sudah tiba sambil mendorong kereta kecil berisi alat-alat kebersihan. Lorong masih gelap, hanya diterangi lampu malam yang sayup-sayup, dan langkahnya menjadi suara pertama yang mengisi seluruh lantai. Dika menyukai rutinitas itu. Tidak ada suara bising, tidak ada tatapan mengintimidasi, tidak ada tekanan apapun. Hanya dirinya, kain pel, dan rasa syukur yang ia bisikan dalam hati agar Allah memberi ketenangan sepanjang hari. Hidupnya sederhana, tetapi ia merasa cukup. Pagi itu, suasana berbeda. Ketika ia masuk ke lorong utama, beberapa staf sudah terlihat berkumpul. Mereka memegang berkas, berjalan cepat, dan membicarakan sesuatu dengan wajah antusias. Dika sedikit heran, namun tetap melanjutkan pekerjaannya. Setelah seluruh lantai selesai ia bersihkan, ia melirik ke arah ruang rapat besar yang biasanya sepi. Pagi itu lampunya menyala terang dan kursi-kursi ditata rapi menghadap ke sebuah panggung kecil. Di belakang panggung tergantung spanduk besar bertuliskan apresiasi bulanan. Sejenak ia tersenyum kecil. Acara itu biasanya hanya menampilkan staf terbaik dari divisi-divisi tertentu, dan ia tidak pernah merasa punya alasan untuk ikut mendekat. Sekitar pukul 9, seluruh karyawan dipanggil masuk. Dika berdiri paling belakang, memegang gagang pel yang ia sandarkan di dinding agar tidak menghalangi jalan orang. Ia mengangguk sopan ketika beberapa staf lewat, lalu menunduk, mencoba tidak menarik perhatian siapapun. Direktur mulai berbicara di depan. Suaranya lantang dan penuh wibawa. Ia berbicara tentang semangat kerja, kedisiplinan, dan pentingnya ketekunan. Dika hanya mendengarkan sambil sesekali mengusap keringat yang muncul di pelipisnya. Ia tidak berpikir acara itu ada kaitannya dengan dirinya. Namun semua berubah ketika direktur mengubah nada suaranya. Hari ini, kami ingin memberikan penghargaan khusus kepada seseorang yang mungkin tidak kalian perhatikan setiap hari. Seseorang yang bekerja sebelum kalian datang dan selesai setelah kalian pulang. Ruangan mulai riuh. Beberapa saling menatap. Direktur melanjutkan. Karyawan terbaik bulan ini diberikan kepada Dika. Dalam sekejap seluruh kepala menoleh ke arah belakang, ke tempat Dika berdiri membeku. Gagang pel hampir terlepas dari tangannya. Ia tidak percaya namanya baru saja disebut. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Beberapa orang bersiul, sebagian lagi tersenyum bingung karena tak menyangka karyawan kebersihan bisa terpilih. Kepala Dika tertunduk. Pipinya panas oleh rasa malu dan terkejut yang bercampur jadi satu. Dengan langkah ragu, ia berjalan menuju panggung. Setiap langkah terasa seperti jutaan mata menatapnya. Ketika sertifikat diberikan dan amplop tebal disodorkan ke tangannya, ruangan kembali ramai oleh tepuk tangan. Di antara keramaian itu, ada satu tatapan yang membuat tubuhnya merinding pelan. Rani, sang manajer sumber daya manusia, berdiri dengan wajah yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Tidak dingin, tidak kaku. Ia tersenyum hangat. Senyum yang terlalu lembut untuk seseorang sepertinya. Untuk pertama kalinya, Dika merasa ada sesuatu yang tidak wajar dimulai pada hari itu. Dan ia belum tahu bahwa senyum itu akan menjadi awal dari sebuah permainan yang jauh lebih rumit daripada yang bisa ia bayangkan. Sejak kejadian itu, suasana kantor mendadak terasa berbeda bagi Dika. Biasanya ia bisa berjalan dengan tenang, tanpa ada satupun yang memperhatikannya. Namun pagi ini, beberapa karyawan menyapanya lebih ramah dari biasanya. Ada yang menepuk bahunya, ada yang memberi selamat, bahkan ada yang tiba-tiba mengajak berbicara. Dika hanya bisa mengangguk dan tersenyum kecil. Ia tidak terbiasa menjadi pusat perhatian. Baginya, penghargaan itu sudah sangat besar dan ia hanya ingin kembali ke rutinitas. Membersihkan lantai, merapikan meja, mengganti tempat sampah, lalu pulang dengan tenang seperti hari-hari sebelumnya. Namun ketenangannya kembali terusik ketika ia memasuki pantry di lantai 3. Di sana, seorang wanita dengan rambut hitam terikat rapi sedang membuat kopi sambil berdiri sendirian. Rani, manajer sumber daya manusia yang terkenal tegas dan nyaris tidak pernah berbicara ramah pada siapapun kecuali hal-hal formal. Begitu melihat Dika masuk, Rani menoleh. Senyumnya muncul lagi. Senyum yang, bagi Dika, terasa terlalu tulus untuk seseorang yang biasanya menjaga jarak. Dika.
Selamat untuk penghargaan kemarin. Kamu pantas mendapatkannya. Dika menunduk cepat. Terima kasih, Bu Rani. Saya cuma melakukan pekerjaan saya. Rani tertawa kecil. Suara tawanya pelan, namun mengisi ruangan seolah keduanya sedang berbagi rahasia. Ia mengambil cangkir kopi dan berjalan mendekat. Kamu tidak perlu merendah seperti itu. Disiplinmu mengalahkan banyak staf di kantor ini. Aku memperhatikan. Kata-kata itu membuat Dika terdiam. Memperhatikan. Ia tidak pernah merasa diperhatikan. Tidak oleh siapapun. Dan kini mendengar itu dari Rani, ia merasa bingung sekaligus canggung. Untuk menutupi kegugupan, Dika mengambil kantong sampah kecil di pojok pantry. Namun gerakannya terhenti ketika Rani kembali berbicara, lebih pelan. Kalau ada apa-apa, ku beritahu, aku selalu ada di lantai ini. Ada jeda singkat. Seperti ada makna tambahan yang sengaja dibiarkan menggantung di udara. Dika mengangguk tanpa berani menatap wajahnya. Ketika ia bergegas keluar, jantungnya berdetak lebih cepat daripada biasanya. Beberapa jam berlalu. Dika mencoba fokus pada pekerjaannya, tetapi pikiran tentang sikap Rani terus muncul. Tidak hanya ramah, terlalu intens. Ia mencoba mengabaikan itu sampai sore hari, ketika ia hendak keluar lewat pintu belakang menuju area parkir. Di sana, di dekat mobil hitam mengilap, Rani kembali muncul. Seolah tahu tepat di mana Dika akan lewat. Pulang? Tanyanya dengan nada santai. Dika mengangguk gugup. Iya, Bu. Rani mendekat setengah langkah, menyandar ringan pada mobilnya sambil memainkan kunci di tangan. Kalau kamu tidak keberatan, lain kali ikut denganku. Sekalian pulang. Ucapan itu membuat udara terasa menegang. Tidak ada karyawan kebersihan yang pernah ditawari pulang bersama manajer SDM. Dan cara Rani menyampaikannya bukan seperti perintah atasan. Bukan pula sekadar kebaikan. Ada sesuatu yang lebih halus. Sesuatu yang membuat bulu kuduk Dika berdiri pelan. Terima kasih, Bu, tapi saya naik motor. Jadi mungkin lain waktu. Rani tidak memaksa. Namun matanya menyimpan sesuatu yang sulit dibaca. Senyum itu muncul lagi. Senyum hangat yang terasa seperti belitan halus di sekitar leher. Baiklah. Hati-hati di jalan, Dika. Ketika Dika berjalan menjauh, ia tidak berani menoleh. Ia hanya bisa merasakan tatapan itu yang mengikuti langkahnya, sampai ia benar-benar hilang dari pandangan. Hari itu, ia mulai sadar bahwa perhatian Rani tidak sekadar spontan atau ramah belaka. Ada sesuatu yang Rani sembunyikan. Dan entah apapun itu, perlahan mulai mendekatinya. Keesokan paginya, Dika datang lebih awal dari biasanya. Ia berharap bisa memulai pekerjaan sebelum orang-orang lain berada di kantor, agar pikirannya tidak terganggu oleh perhatian yang ia terima belakangan ini. Namun ketika pintu lift terbuka di lantai 2, sesuatu membuat langkahnya terhenti. Di atas meja resepsionis, terdapat sebuah kotak kecil berwarna biru. Di atasnya ada secari kertas bertuliskan namanya dengan huruf yang ia kenali. Tulisan tangan Rani. Dika menatap sekeliling. Lorong masih sepi. Dengan ragu, ia membuka kotak itu. Isinya sebuah jam tangan elegan berwarna hitam. Tampak mahal. Terlalu mahal untuk seseorang sepertinya. Ada catatan kecil di dalamnya. Kerja keras harus dihargai. Jangan tolak hadiah kecil ini. Dika menelan ludah. Hatinya berdebar tidak nyaman. Ia menutup kotak itu cepat-cepat dan menyimpannya di kereta kebersihan. Ia harus mengembalikannya. Tidak mungkin ia menerima sesuatu yang bernilai seperti itu, apalagi dari seorang manajer. Namun rasa resah itu belum hilang ketika ia mulai membersihkan ruang rapat di lantai 8. Dari kejauhan, ia melihat siluet familiar berjalan melewati lorong kaca. Rani. Dika spontan berpura-pura sibuk mengelap meja, berharap wanita itu hanya lewat. Namun langkah Rani berhenti tepat di depan pintu ruang rapat. Dika, kamu sudah lihat hadiahku? Suara itu terdengar tenang, tetapi ada sesuatu di balik ketenangannya. Dika menoleh dengan sopan, mencoba menyembunyikan kegelisahan. Iya, Bu. Tapi sepertinya saya tidak bisa menerimanya. Rani masuk ke ruangan, menutup pintu di belakangnya. Suasana berubah seketika, seperti udara menjadi lebih berat. Kenapa?
Aku memberi itu karena kamu layak mendapatkannya. Tidak ada alasan untuk menolak. Dika menggenggam kain lap di tangannya. Saya hanya petugas kebersihan, Bu. Saya tidak ingin menimbulkan salah paham. Rani tersenyum tipis. Senyum yang tidak lagi sehangat kemarin. Ada sesuatu yang lebih tajam, lebih menekan. Apa kamu pikir aku memberi hadiah itu untuk alasan yang aneh? Kamu berhak menghargai dirimu sedikit lebih baik, Dika. Nada suaranya terdengar seperti teguran lembut, namun matanya memandang tanpa berkedip. Dika merasakan jantungnya semakin cepat. Ia ingin menjauh, tetapi langkahnya seperti terkunci. Tiba-tiba suara sepatu dari lorong terdengar. Rani buru-buru mengubah ekspresinya kembali seperti manajer profesional. Ketika seorang staf muncul di dekat pintu, Rani hanya melirik sekilas lalu mendekat ke Dika. Kita bicarakan ini nanti. Jangan kemana-mana setelah jam kerja. Tanpa menunggu jawaban, ia keluar dengan langkah teratur. Namun aroma parfum dan ketegangan yang ia tinggalkan masih melekat di ruangan. Dika memegangi dadanya. Bukan karena lelah, tapi karena perasaan tidak nyaman yang semakin kuat. Seharusnya penghargaan kemarin membuat hidupnya ringan. Namun justru setelah itu semuanya terasa makin rumit. Dika mencoba melanjutkan pekerjaannya, tetapi sepanjang hari pikirannya tidak tenang. Ia merasa seperti diawasi. Setiap kali ia menunduk untuk membersihkan lantai, ia merasa ada tatapan dari jauh. Setiap kali ia masuk pantry atau lorong sepi, ia mengira akan menemukan Rani di sana. Hingga akhirnya, menjelang sore, sesuatu terjadi. Saat ia sedang mengganti tempat sampah di ruang arsip bawah, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Nomor tidak dikenal. Jangan pulang dulu. Aku ingin bicara. Dika menatap layar ponsel itu lama. Jari-jarinya bergetar. Ia tidak tahu apa yang Rani inginkan. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Semua ini baru permulaan. Senja mulai turun ketika Dika menyelesaikan lantai terakhir. Kantor perlahan sepi. Lampu-lampu mulai dimatikan satu persatu, menyisakan cahaya redup yang memanjang di sepanjang lorong. Biasanya saat seperti ini menjadi waktu favoritnya. Hening, tenang, tanpa suara selain desiran AC. Namun hari ini, keheningan tidak lagi menenangkan. Pesan dari Rani terus terulang dalam pikirannya. Ia berdiri di depan kereta kebersihan, memandangnya tanpa benar-benar melihat. Haruskah ia pergi dan pura-pura tidak membaca pesan itu? Atau haruskah ia menemui Rani seperti yang diminta? Jika ia pergi, ia takut situasi semakin buruk. Rani adalah manajer SDM. Ada banyak hal tentang nasib pekerja yang berada di tangannya. Dika menghembuskan napas perlahan, mencoba menstabilkan pikirannya. Ketika jam kerja resmi berakhir, ia memutuskan untuk pergi ke tempat yang ia yakini akan menjadi lokasi pertemuan. Ruang diskusi kecil di lantai 5. Tempat Rani sering mengadakan rapat pribadi. Tempat yang sepi di jam-jam seperti ini. Langkahnya pelan namun pasti. Setiap lorong yang ia lewati terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap pantulan wajahnya di dinding kaca membuat dirinya terlihat semakin tegang. Saat tiba di depan pintu, ia melihat cahaya lampu dari celah bawah. Ada seseorang di dalam. Dengan napas berat, ia mengetuk perlahan. Masuk. Suara itu halus namun penuh kuasa. Dika membuka pintu dan melangkah masuk. Rani berdiri di dekat jendela besar dengan pemandangan kota yang mulai dipenuhi lampu malam. Ia memandang keluar, seakan memikirkan sesuatu yang berat. Ketika Dika masuk, ia menoleh perlahan. Kamu datang. Dika menelan ludah. Ibu memanggil saya. Rani melangkah mendekat. Sepatunya menimbulkan suara halus di lantai putih. Ketika jarak mereka tinggal beberapa langkah, Rani berhenti. Sorot matanya tidak senyap seperti biasanya. Ada kilatan gelisah yang sulit disembunyikan. Dika, aku butuh kamu percaya padaku. Dika terdiam. Kata itu, percaya. Ia tidak mengerti mengapa Rani menggunakan kata tersebut. Saya tidak mengerti, Bu. Maksudnya apa? Rani menghela napas dalam. Untuk pertama kalinya, ia tampak seperti seseorang yang sedang menyimpan beban besar. Wajah tegasnya sedikit melemah. Ada hal-hal yang tidak bisa aku ceritakan pada siapapun di kantor ini.
Kamu orang yang tidak punya keterlibatan dengan siapapun. Kamu netral. Kamu aman. Dika semakin bingung. Bu, saya hanya petugas kebersihan. Justru itu. Karena kamu bukan bagian dari permainan orang-orang di atas. Kalimat itu membuat Dika merinding. Permainan orang-orang di atas. Apa yang ia maksud? Apa yang terjadi sebenarnya? Rani melanjutkan, suaranya lebih rendah, lebih hati-hati. Aku tahu kamu merasa hadiah itu berlebihan. Juga sikapku beberapa hari ini. Tapi percayalah, aku melakukannya karena aku ingin kamu tetap berada di sisi yang benar. Dan aku tidak ingin kamu diseret dalam sesuatu yang tidak kamu pahami. Dika mengerutkan kening. Diseret? Maksud ibu apa? Belum sempat Rani menjawab, suara langkah cepat terdengar dari luar lorong. Suara yang tidak seharusnya ada di jam segini. Rani refleks menoleh ke pintu, ekspresinya langsung berubah. Ketegangan muncul lagi. Ia mendekat ke Dika, berbisik cepat. Jangan bilang apapun pada siapapun. Jangan sebut soal hadiah. Jangan sebut soal aku. Tidak sekarang. Rani baru saja hendak melanjutkan ketika pintu diketuk keras dari luar. Bu Rani, kami perlu bicara. Sekarang. Suara itu dalam, penuh tekanan. Bukan suara staf biasa. Bukan pula suara yang terdengar ramah. Rani memejamkan mata sejenak. Lalu membuka dengan ketegasan yang memaksa. Pergi lewat pintu belakang. Jangan berhenti. Jangan menoleh. Aku akan mengurus ini. Dika hampir tidak bisa bergerak. Detak jantungnya pecah di telinga. Tapi ketika suara ketukan kembali terdengar, lebih keras, ia tahu ia harus mengikuti perintah. Dengan langkah gemetar, ia menuju pintu kecil di sisi ruangan. Sebelum keluar, ia menoleh sekilas. Rani berdiri tegak di depan pintu utama, menatap lurus, bersiap menghadapi siapapun yang ada di luar sana. Saat pintu belakang tertutup perlahan, suara dari lorong depan terdengar lagi. Bu Rani, kita tahu apa yang ibu sembunyikan. Kalimat itu membuat darah Dika membeku. Di lorong kecil yang hanya diterangi lampu emergency, ia mulai berlari. Tanpa menoleh. Tanpa berani berpikir. Untuk pertama kalinya sejak bekerja di gedung itu, ia merasa ancaman nyata sedang merayap mendekatinya. Dan ia belum tahu bahwa tempat persembunyian Rani hanyalah satu bagian kecil dari rahasia yang jauh lebih besar. Lorong belakang lantai 5 selalu sunyi. Tidak banyak orang tahu pintu itu ada, apalagi menggunakannya. Biasanya hanya difungsikan sebagai jalur evakuasi, namun malam ini menjadi satu-satunya jalan keluar bagi Dika. Udara di lorong itu dingin, seperti ruang yang tidak pernah tersentuh manusia. Cahaya lampu emergency memantul lemah di dinding putih, menciptakan bayangan panjang yang bergerak mengikuti langkah cepat Dika. Napasnya memburu, tetapi ia tetap berusaha tidak membuat suara keras. Setiap gema halus langkahnya membuat jantungnya melonjak. Setiap detik terasa panjang dan penuh ketegangan. Di belakang sana, dari balik pintu ruangan yang tadi ia tinggalkan, samar-samar terdengar suara laki-laki. Suara yang barusan mengetuk pintu. Kita lihat berapa lama ibu bisa menutupinya. Nada itu bukan ancaman biasa. Ada tekanan, ada kesan mengetahui sesuatu yang seharusnya tidak diketahui siapapun. Dika merinding. Kata-kata itu terus menyusup ke dalam kepalanya. Menutupinya? Menutup apa? Apa hubungan Rani dengan orang-orang itu? Dan kenapa dirinya ikut terseret? Pikiran itu berputar-putar hingga ia hampir tidak sadar saat mendekati tangga darurat yang menuju lantai bawah. Saat ia menggenggam gagang pintu besi, sebuah suara membuat langkahnya terhenti. Dika. Suaranya perempuan. Lembut, tapi penuh kegelisahan. Rani. Dika menoleh sedikit. Dari celah sempit pintu belakang ruangan tadi, ia melihat Rani mengintip. Wajahnya pucat namun matanya memancarkan ketegasan yang sulit dipahami. Pergi sekarang. Jangan kembali ke lantai ini sampai aku bilang aman. Dan jangan bicara dengan siapapun. Dika hampir menjawab, namun Rani menutup pintu itu kembali sebelum sebuah suara keras dari luar memaksanya berbalik. Seorang pria lain tampaknya mendekat ke ruang itu, suaranya berat dan sinis. Selalu menghindar, ya? Sampai kapan? Pintu tertutup. Suara-suara itu menghilang. Lalu hening kembali menguasai lorong.
Dika menelan napas panjang, hampir tidak sadar dirinya gemetar. Ia membuka pintu tangga darurat dan dengan cepat menuruni anak tangga. Setiap pijakan memberikan gema keras yang menambah ketegangan. Ketika ia sampai di lantai 4, ia berhenti sejenak. Ia tidak bisa kembali ke lantai 5. Tapi ia juga tidak berani pulang tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia butuh waktu untuk berpikir. Butuh udara. Butuh tempat aman. Namun sebelum ia sempat menentukan kemana ia harus pergi, ponselnya bergetar. Sebuah pesan baru masuk. Kamu tidak aman. Jangan turun ke lobi. Pergi ke ruang penyimpanan lama di lantai 2. Sekarang. Dika menatap layar itu lama. Pesan itu singkat, terburu-buru, seolah Rani tidak punya banyak waktu. Ia tidak tahu apakah aman mempercayai pesan semacam itu, namun satu hal jelas. Jika Rani adalah orang yang wajahnya berubah ketakutan tadi, maka ancaman di luar sana jauh lebih besar daripada sekadar hadiah jam tangan. Dengan napas ditahan, Dika mulai turun ke lantai 2. Tangga terasa semakin sempit. Suara di luar makin jauh. Dan setiap langkah membuat dadanya semakin berat. Ketika Dika membuka pintu tangga darurat lantai 2 dan memasuki lorong, sesuatu membuat seluruh tubuhnya kaku. Lampu di lantai 2 tidak menyala. Seluruh lorong gelap, hanya diterangi cahaya dari pintu kecil tangga darurat yang perlahan tertutup di belakangnya. Dalam gelap itu, ada suara lain. Suara sepatu. Lambat, berat, bergerak mendekat. Dika menahan napas, mundur perlahan. Suara itu berhenti. Sunyi, namun menegangkan. Lalu sebuah suara laki-laki terdengar pelan dari dalam kegelapan. Sudah kubilangkan, semua ini bukan urusanmu. Dika membeku. Suara itu bukan milik staf. Bukan pula orang yang ia kenal. Suara itu terdengar seperti seseorang yang sudah mengawasinya sejak lama. Dan sekarang, ia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Lorong gelap di lantai 2 terasa seperti ruang tanpa udara. Dika berdiri mematung, punggungnya menempel pada pintu tangga darurat yang kini tertutup rapat di belakangnya. Suara itu masih menggantung di udara, berat dan dingin, membuat seluruh bulu kuduknya berdiri. Sudah kubilangkan, semua ini bukan urusanmu. Dika menelan ludah, matanya berusaha menyesuaikan dengan gelapnya ruangan. Perlahan, bayangan seorang pria terlihat di ujung lorong. Tingginya melebihi rata-rata, bahunya lebar, dan caranya berdiri menunjukkan bahwa ia bukan orang yang bisa dianggap remeh. Pria itu melangkah maju. Langkahnya pelan, tapi setiap hentakan sepatu mengisi lorong seperti pukulan keras. Dika mundur setapak, tetapi tidak ada lagi tempat untuk bergerak. Pintu di belakangnya terkunci otomatis dari luar. Ruangan ini, untuk sementara, menjadi perangkap. Kamu seharusnya tetap di tempatmu. Membersihkan lantai. Tidak lebih. Nada suaranya seolah ia sedang menegur anak kecil. Namun ancamannya terasa jelas. Lampu lorong tidak menyala, dan hanya ada cahaya redup dari jendela kecil di ujung ruangan yang membuat bayangan pria itu semakin menakutkan. Dika mencoba bicara, meski suaranya nyaris tidak keluar. Saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya ingin pulang. Pria itu tertawa pendek, sinis. Oh, aku yakin kamu tidak tahu apa-apa. Masalahnya, seseorang menganggapmu tahu. Dika membeku. Kata itu menusuk seperti jarum. Seseorang. Rani, atau mungkin orang lain, tapi mengapa dirinya dianggap terlibat? Pria itu melangkah lebih dekat, kini hanya berjarak sekitar 5 meter. Wajahnya masih samar, tapi tatapannya terasa menusuk seolah melihat langsung ke dalam pikiran Dika. Sayangnya, ketika seseorang seperti itu menunjukkan perhatian, orang-orang macam aku harus memastikan tidak ada saksi yang tidak diinginkan. Hembusan napas dingin keluar dari mulut pria itu, membuat tubuh Dika semakin gemetar. Ia menatap cepat ke kiri dan kanan. Tidak ada jalan lain. Semua pintu di lantai 2 selalu dikunci setelah jam kerja. Satu-satunya harapan adalah bertahan cukup lama, atau menemukan sesuatu yang bisa membantunya. Langkah pria itu semakin mendekat. Tapi aku orang baik hati. Setidaknya aku beri kesempatan. Katakan, apa yang dia bilang padamu? Dika menggeleng cepat. Tidak ada. Dia hanya menyuruh saya pergi dari lantai 5. Itu saja. Saya tidak tahu apa-apa.
Pak, sumpah. Pria itu berhenti. Suasana di lorong seakan membeku. Lalu suara langkah mendekat dari ujung lain. Bukan langkah berat. Bukan langkah pria. Langkah ringan. Cepat. Seperti seseorang yang terburu-buru. Dika menoleh. Di tengah gelap, siluet seorang wanita muncul setengah berlari. Rani. Tidak. Bukan Rani. Ketika wanita itu mendekat, Dika langsung mengenalinya. Suri. Asisten administrasi yang sering membantu Rani di divisi SDM. Sosok yang selalu terlihat biasa saja, tidak menonjol, tapi kini wajahnya panik dan matanya melebar ketakutan. Dika, ikut aku sekarang. Nada suaranya tidak seperti biasanya. Tidak lembut, tidak sibuk. Kali ini terdengar seperti seseorang yang tahu betapa berbahayanya situasi ini. Pria di ujung lorong itu mengangkat kepalanya sedikit, menatap Suri tajam. Kamu, jangan ikut campur. Suri meraih tangan Dika sebelum pria itu sempat bergerak lebih jauh. Sudah terlambat. Kau yang menyeretnya. Aku hanya menyelamatkan yang bisa kuselamatkan. Dengan tarikan kuat, Suri menarik Dika ke arah pintu samping yang nyaris tidak terlihat dalam gelap. Pintu itu kecil, hampir menyatu dengan dinding, seperti pintu servis yang tidak pernah digunakan. Ketika pria itu sadar apa yang terjadi, ia melangkah cepat. Jangan biarkan mereka keluar. Nada perintah yang membelah udara. Suri mendorong pintu kecil itu dan menarik Dika masuk. Tepat ketika pintu hampir tertutup, tangan pria itu menabrak dinding di dekat gagang. Pintu bergetar keras. Suri mendorong lebih kuat, hingga akhirnya pintu itu menutup dengan dentuman pelan. Di sisi lain pintu, suara pria itu mengaum marah. Suri mengunci pintu dari dalam dengan napas tersengal. Ruangan di belakang pintu itu sempit dan gelap, hanya diterangi lampu emergensi yang temaram. Dika memandangnya, masih terkejut. Bu Suri, apa yang sedang terjadi? Suri menatapnya, wajahnya tegang, suaranya rendah namun jelas. Dika, apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu dengar, mulai malam ini hidupmu tidak akan sama lagi. Lorong kecil itu bergetar oleh suara pria yang menghantam pintu dari luar. Dan untuk saat ini, kamu hanya bisa percaya pada satu hal. Rani sedang melindungimu. Karena kamu tidak sengaja menyentuh rahasia yang bisa menghancurkan semuanya. Pintu kecil itu akhirnya berhenti bergetar. Suara benturan dari luar mereda perlahan, digantikan oleh langkah-langkah berat yang menjauh dengan marah. Namun meski pria itu sudah tidak terdengar, ketegangan di dalam ruangan sempit tersebut tidak berkurang sedikit pun. Dika berdiri mematung, mencoba mengatur napas yang terasa sesak. Suri bersandar pada dinding, meremas jemari tangannya sendiri, seakan memastikan ia masih sadar dan semuanya nyata. Cahaya kuning dari lampu emergensi membuat wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Ruangan itu sendiri tidak lebih luas dari lemari besar. Di dalamnya ada rak besi berisi map-map lama, kardus berdebu, dan beberapa peralatan rusak yang sepertinya sudah bertahun-tahun disimpan tanpa disentuh. Aromanya lembab dan dingin. Seolah ruangan itu sengaja dilupakan. Bu Suri, suara Dika pecah pelan. Tolong jelaskan. Kenapa semua orang bersikap seperti ini? Kenapa saya diincar? Suri menatapnya lama. Ada rasa ragu di matanya, seolah ia sedang memutuskan apakah ia harus berkata jujur atau tetap menahan sebagian. Namun setelah beberapa detik, ia menarik napas panjang. Dika, kamu tidak seharusnya ada di situ tadi. Tidak seharusnya mendengar suara orang itu. Tidak seharusnya melihat Rani dalam keadaan seperti itu. Saya tidak melihat apa-apa. Saya bahkan tidak tahu masalahnya apa. Justru itu yang membuatmu berbahaya. Dika mengerutkan kening, bingung dan takut pada waktu yang bersamaan. Suri melanjutkan dengan suara lebih rendah, seakan takut seseorang mendengar dari balik dinding. Di kantor ini, ada orang-orang yang memegang kekuasaan lebih dari yang terlihat. Mereka bergerak diam-diam, mengurus hal-hal yang bahkan direktur pun tidak tahu. Dika semakin bingung. Apa hubungannya dengan saya? Hubungannya? Kamu berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Suri memberi jarak sedikit, menatap rak-rak tua di sekitar mereka seakan memastikan tidak ada perangkat tersembunyi. Kemudian ia kembali pada Dika. Orang yang mengejar Rani di lantai 5 tadi, dan pria di lorong ini, mereka sudah lama menekan Rani.
Bertahun-tahun. Dan sekarang, mereka pikir kamu adalah bagian dari rencana Rani. Rencana apa? Suri menggeleng perlahan. Untuk sekarang, lebih baik kamu tidak tahu. Percakapan terhenti ketika suara langkah berat kembali terdengar di kejauhan, kali ini lebih pelan. Seakan seseorang menyusuri lorong dan mencari sesuatu. Suri langsung memegang lengan Dika dan memberi isyarat untuk diam. Dika menahan napas. Ruangan kecil itu menjadi hening seperti kuburan. Suara langkah perlahan mendekat, lalu berhenti tepat di depan pintu tempat mereka bersembunyi. Suri menutup mulutnya dengan tangan. Dika menutup matanya sejenak, berharap suara detak jantungnya sendiri tidak terdengar keluar. Beberapa detik berlalu. Lalu satu ketukan keras mendarat di pintu logam kecil itu. Tok, tok, tok. Dika hampir melompat karena terkejut. Ketukan itu pelan tapi jelas. Dan suara yang menyusul membuat seluruh tubuhnya membeku. Aku tahu kalian di dalam. Suri menegang. Dika merasa udara hilang dari paru-parunya. Suara itu melanjutkan, tenang, seperti seseorang yang tidak terburu-buru. Dika, kalau kamu tidak keluar sekarang, akan jauh lebih buruk nanti. Suara itu seakan merayap masuk melalui celah pintu dan menusuk langsung ke dalam kepala. Ada nada kepastian yang dingin, seakan pria itu sudah mengetahui setiap kemungkinan yang bisa terjadi. Suri menggenggam lengan Dika semakin kuat, hampir menyakitkan. Jangan bergerak. Ketukan berhenti. Lalu langkah itu perlahan menjauh, meninggalkan lantai 2 dengan suasana yang kembali sunyi. Namun tak ada yang terasa lega. Karena sebelum suara itu benar-benar hilang, pria itu sempat mengatakan satu kalimat terakhir dari jauh. Kamu pikir bisa sembunyi di ruang penyimpanan lama itu selamanya. Kalimat yang membuat punggung Dika dingin hingga ke tulang. Ketika keheningan kembali turun, Suri akhirnya melepaskan genggaman tangannya dan bersandar, wajahnya masih tegang. Kita tidak bisa tinggal di sini. Dia akan kembali. Kemana kita harus pergi? Tanya Dika setengah berbisik. Suri menatapnya dengan sorot mata serius yang belum pernah Dika lihat sebelumnya. Kita harus menemukan Rani. Sebelum mereka menemukan kita. Suri membuka pintu perlahan, memastikan lorong benar-benar kosong. Cahaya lampu yang berkedip membuat suasana terlihat seperti adegan dari mimpi buruk. Dika mengikuti dari belakang dengan langkah setengah gemetar. Tubuhnya masih menyimpan bayangan suara ketukan di pintu tadi. Begitu pintu ruang penyimpanan tertutup kembali, keduanya bergerak cepat menyusuri lorong lantai 2. Suara AC tua yang berdengung menjadi satu-satunya bunyi yang mengiringi langkah mereka. Bu Suri, kita mau kemana sekarang? Ke lantai 5. Untuk apa? Untuk mencari petunjuk terakhir yang mungkin Rani tinggalkan sebelum ia kabur. Dika terdiam. Lantai 5 adalah tempat pertama kali kekacauan ini dimulai, tempat ia menemukan Rani terjatuh dan panik, dikejar seseorang yang sekarang juga mengejar dirinya. Kenangan itu membuat bulu kuduknya meremang. Tapi Suri tidak terlihat ragu. Langkahnya mantap, meski wajahnya jelas menyimpan kecemasan. Lift terlalu berisiko, kata Suri pelan. Kita lewat tangga darurat saja. Tangga darurat itu gelap. Lampu di tiap lantai redup seperti kehabisan tenaga. Suara langkah mereka menggema panjang, membuat setiap sudut terasa mengawasi. Begitu mereka mencapai lantai 5, Suri menahan Dika sebelum membuka pintu. Jika ada suara apapun, kita turun lagi secepatnya. Dika mengangguk. Pintu besi itu terbuka perlahan. Koridor lantai 5 tampak lebih kacau dibanding tadi pagi. Beberapa kertas berserakan, kursi terbalik, seolah ada adu fisik atau kejar-kejaran yang lebih parah dari yang Dika lihat sebelumnya. Apakah ini ulah mereka? Tanya Dika berbisik. Suri tidak menjawab. Ia hanya memandang sekitar dengan pandangan tajam, lalu memeriksa satu ruangan demi satu ruangan. Ruangan tempat Dika pertama kali menemukan Rani berada di ujung lorong. Pintu ruangan itu setengah terbuka. Dika merasakan jantungnya berdetak semakin cepat ketika mendekat. Suri mendorong pintu itu perlahan. Ruangan tersebut masih sama. Berantakan, alat-alat kantor berserakan, dan sebuah kursi tergeletak miring di lantai. Tapi ada sesuatu yang baru. Di bawah meja, selembar kertas terlipat rapi seakan sengaja diletakkan agar mudah ditemukan. Kertas itu putih, bersih, dan tidak terlihat seperti terhempas oleh keributan.
Dika menunduk dan mengambilnya. Apa itu? Suri melangkah mendekat. Surat dari Rani, sepertinya. Dika membuka lipatan kertas itu. Tulisan tangan Rani terlihat jelas. Tidak banyak, hanya satu kalimat pendek. Jika kamu membaca ini, berarti mereka sudah bergerak. Pergi ke ruang arsip lantai dasar. Ada sesuatu yang harus kamu lihat. Dika menelan ludah. Ruang arsip. Ruangan paling tua dan paling jarang dimasuki orang. Sebuah tempat yang bahkan karyawan baru pun jarang dengar. Kenapa Rani menulis ini? Suri bertanya, suaranya bergetar. Dika belum sempat menjawab ketika sebuah suara terdengar dari lorong luar. Langkah pelan. Berat, tertata. Suri segera meletakkan satu jarinya di depan bibir. Diam. Mereka mematikan lampu ruangan dan bersembunyi di balik lemari besar di sudut ruangan. Nafas keduanya tertahan. Langkah itu semakin dekat. Merayap seperti seseorang yang sengaja memperlambat gerakan untuk membuat siapapun yang mendengarnya ketakutan. Dika merasa darahnya membeku saat bayangan kaki seseorang berhenti tepat di depan pintu ruangan. Orang itu tidak masuk. Ia hanya berdiri. Sun. Lalu terdengar suara gesekan kecil. Seperti seseorang menyentuh gagang pintu, memutarnya sedikit, namun sengaja tidak membukanya. Dika menutup mulutnya sendiri karena takut mengeluarkan suara. Suri menggenggam lengan Dika, menahan gemetar. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Akhirnya, langkah itu perlahan menjauh. Namun sebelum benar-benar hilang, orang itu berkata dengan suara rendah yang nyaris tidak terdengar. Ruang arsip bukan tempat aman untukmu, Dika. Keduanya terpaku. Tidak bergerak. Tidak berkedip. Bagaimana? Bagaimana dia tahu saya ke ruang arsip? Dika berbisik gemetar. Suri menatapnya, kali ini dengan ekspresi yang jauh lebih serius dan berat dari sebelumnya. Karena mereka sudah mengawasi setiap gerakanmu sejak pagi. Suasana di ruangan itu seolah berubah menjadi lebih sempit dan dingin. Dan untuk pertama kalinya, Dika merasa ancaman itu bukan sekadar kejaran, tapi sebuah permainan yang jauh lebih besar. Permainan di mana dirinya sudah menjadi bagian, suka atau tidak suka. Lorong lantai 5 kembali sunyi setelah suara langkah itu menghilang. Namun ketenangan itu tidak membuat suasana terasa aman. Justru sebaliknya, seolah tiap detik menjadi lebih tegang, lebih berat, dan lebih mengancam. Dika menyeka keringat dingin di tengkuknya. Ia menatap kertas kecil dari Rani yang kini terasa jauh lebih menakutkan daripada ketika pertama kali ia membacanya. Pergi ke ruang arsip lantai dasar. Ada sesuatu yang harus kamu lihat. Suri menghela napas panjang, meski napas itu masih bergetar. Kita tidak bisa kembali ke lantai 2. Mereka mungkin sudah menunggu di sana. Kita harus turun lewat tangga lain, yang dekat ruang pantry. Dika mengangguk tanpa suara. Ia hanya ingin semuanya cepat selesai, tapi juga takut pada apapun yang mungkin mereka temui di ruang arsip nanti. Mereka bergerak cepat namun hati-hati, menyusuri lorong dengan langkah licin seperti bayangan. Sesekali Suri berhenti untuk memastikan tidak ada tanda-tanda keberadaan siapapun. Ketika tiba di tangga darurat dekat pantry, mereka turun perlahan. Semakin dekat ke lantai dasar, udara terasa semakin lembab dan gelap. Lantai dasar kantor itu memang jarang dipakai. Hanya ada ruang gudang, ruang server lama, dan ruang arsip tua yang hampir tidak pernah disentuh karyawan baru. Begitu mereka mencapai pintu yang bertuliskan ruang arsip, Dika menelan ludah keras-keras. Pintu itu tebal, warnanya kusam, dan terdapat bekas-bekas goresan panjang di dekat gagang pintunya. Bu Suri, apa pintunya selalu seperti ini? Suri menggeleng pelan. Tidak, ini baru. Seperti ada yang mencoba membukanya paksa. Dika merinding. Namun Suri memutar gagang perlahan. Terkunci. Tunggu, saya coba, kata Dika. Ia menarik kartu ID dari sakunya. Bukan kartu untuk membuka pintu elektronik, tapi ia tahu ada celah di bawah gagang yang bisa didorong agar tuas pengunci longgar. Ia pernah belajar hal itu dari teknisi keamanan saat membersihkan ruang server. Dengan tangan gemetar, ia mendorong kartu itu perlahan, mencoba menangkap posisi penguncinya. Klik. Pintu membuka sedikit. Aroma debu dan kertas tua langsung menyergap mereka. Suri menatap Dika sejenak. Siap. Dika mengangguk,
Meski jantungnya sudah berdebar begitu keras, hingga ia takut Suri bisa mendengarnya. Pintu itu terbuka lebih lebar. Ruang arsip itu lebih gelap daripada yang dibayangkan. Rak-rak tinggi dipenuhi kotak-kotak coklat yang dilabeli tahun-tahun lama. Lantai berlapis debu tebal, seolah tidak seorang pun masuk selama lebih dari 10 tahun. Satu-satunya cahaya datang dari lampu neon kecil di ujung ruangan yang berkedip-kedip lemah. Dika dan Suri masuk perlahan. Begitu pintu tertutup di belakang mereka, ruangan terasa seperti perangkap raksasa yang menutup tanpa suara. "Bu Suri, apa yang sebenarnya kita cari?" Suri menggeleng lagi. "Saya tidak tahu pasti. Tapi Rani pernah bilang, jika sesuatu buruk terjadi padanya, dia meninggalkan kebenaran di ruangan ini." "Kebenaran seperti apa?" Suri menatap rak-rak tinggi, matanya tajam, mencoba mengingat sesuatu. Rani menyebut tahun 2010. Dokumen proyek lama. Sesuatu yang seharusnya dimusnahkan tapi tidak pernah benar-benar dihapus. Dika menelan ludah. Rak tahun 2010 ada di baris ke-6. Ia melangkah menuju ke sana, sementara Suri memeriksa sisi lain ruangan. Lampu berubah padam satu kali. Hidup kembali. Namun kedipannya membuat bayangan rak bergerak seolah ada seseorang yang bersembunyi di balik tiap sudut. Dika menemukan kotak berlabel 2010. Ia menariknya perlahan. Berak. Ia buru-buru meletakkannya di lantai, lalu membuka tutupnya. Isinya berantakan. Map-map tua, kertas lusuh, foto proyek lama, dan sebuah amplop putih yang tertutup rapi. Tidak berdebu. Meski dokumen lain dipenuhi kotoran. "Bu Suri, sini. Saya menemukan sesuatu." Suri bergegas mendekat. Amplop itu terasa dingin di tangan Dika. Ia membuka lipatan kecilnya, dan matanya langsung membesar. Isinya hanya 2 hal. Sebuah flash disk hitam, dan kertas kecil bertuliskan, "Jika sesuatu terjadi padaku, berikan ini pada Dika. Hanya dia yang bisa membukanya." Dika terdiam. Tenggorokannya serasa dikunci dari dalam. Ia belum sempat memproses semuanya ketika ceklek. Lampu ruangan padam total. Hitam gulita. Suri langsung meraih lengan Dika, menahannya agar tidak bergerak. Dari arah pintu, terdengar suara sangat pelan. Seperti seseorang memutar gagang pintu, tanpa berusaha menyembunyikannya. Dika menahan napas. Suri membeku. Kemudian terdengar suara itu. Suara yang sama. Dingin. Halus. Tidak tergesa. "Ketemu juga kalian?" Akhirnya. Kegelapan di ruang arsip terasa begitu pekat, hingga Dika hampir tidak bisa melihat wajah Suri, meski mereka berdiri hanya beberapa jengkal. Nafas mereka tertahan, menggantung di udara yang dingin dan lembab. Suara langkah di depan pintu semakin jelas. Pelan. Teratur. Seolah orang itu menikmati setiap detik ketakutan yang meresap ke seluruh ruangan. Dika menggenggam flash disk itu sekuat mungkin sampai telapak tangannya basah oleh keringat. Ia tidak mengerti kenapa Rani mempercayakan benda ini kepadanya. Tapi kini ia sadar betapa berharganya benda kecil itu bagi orang yang sedang mengejar mereka. Suri mendekatkan bibirnya ke telinga Dika dan berbisik sangat pelan, hampir tidak terdengar. "Jangan bersuara apapun." Dika mengangguk dalam gelap. Pintu ruang arsip bergerak sedikit. Bunyinya begitu lirih, namun cukup untuk membuat jantung Dika hampir melompat keluar dari dadanya. Cahaya tipis dari lorong menembus celah kecil pintu, menciptakan bayangan panjang di lantai yang bergerak seperti binatang yang mengintai mangsanya. "Tok!" Seseorang mengetuk gagang pintu dari luar. Hanya sekali, tapi penuh makna. "Kalian berdua pintar sekali sembunyi." Suara itu terdengar tenang, bahkan terdengar seperti sedang tersenyum. Dika merasakan bulu kuduknya meremang hebat. Itu suara yang sama. Suara yang menghantuinya sejak lantai 2. "Kita harus mundur," bisik Suri. Dika mengikuti, perlahan bergerak mundur di antara rak-rak tinggi. Lantai kayu tua berderit pelan ketika mereka melangkah, seakan ruangan itu sendiri ingin membocorkan keberadaan mereka. Pintu kembali bergeser. Sedikit. Cukup untuk memperlihatkan sepotong wajah yang diterangi lampu lorong. Hanya bagian dagu hingga bibirnya. Tapi itu sudah cukup. Ia tersenyum. "Tidak perlu takut. Saya hanya ingin mengambil sesuatu yang bukan milik kalian." Suri menarik Dika lebih jauh ke dalam lorong rak.
Ruangan itu luas tetapi penuh labirin rak yang berdiri rapat. Jika mereka bisa bertahan cukup lama, mungkin sosok itu akan kesulitan menyusuri semua lorong sempit. Namun harapan itu hancur ketika pria itu menyalakan senter. Cahaya putih menyilaukan langsung menyapu rak-rak depan, membuat debu berterbangan seperti kabut. Suri menarik Dika masuk ke lorong kecil di sisi kanan. Mereka jongkok di balik tumpukan kotak arsip lama. Nafas Dika tercekat, tubuhnya menempel pada dinding dingin. Pria itu masuk. Langkah sepatunya menginjak debu tebal, meninggalkan jejak baru. Ia tidak tergesa. Senter di tangannya bergerak perlahan, menyisir setiap jarak antara rak. Dika menutup mulutnya dengan tangan. Jika ia bernapas terlalu keras, suara itu akan memantul ke seluruh ruangan. Kalian tahu tidak?